Pertama, ledakan dari Prancis sampai terdengar di Inggris. Perang tak hanya terjadi di darat ataupun dalam parit saja, Kak, namun juga terjadi di dalam tanah. Melalui operasi rahasia total, sekelompok penambang menggali terowongan hingga 100 kaki atau sekitar 30 meter lebih. Tujuannya untuk menanam serta meledakkan ranjau di bawah parit musuh. Hal tersebut terjadi di Messines Ridge, Belgia, di mana lebih dari 900.000 pon bahan peledak diledakkan bersamaan di 19 terowongan bawah tanah. Hal tersebut menyebabkan sebagian garis depan Jerman hancur berantakan. Bahkan ledakan tersebut sampai terdengar sejauh 140 mil hingga sampai di telinga Perdana Menteri Inggris di Downing Street. Kedua, penyembur api pertama. Senjata ini digunakan oleh tentara Jerman untuk melawan tentara Prancis dan Inggris pada tahun 1914 dan 1915. Ide pertama senjata ini sudah ada sejak 5 abad sebelum Masehi loh, Kak. Penyembur api ini bekerja dengan membakar bahan bakar ada di dalamnya seperti batu bara. Tentara Jerman mengetes 2 model penyemprot api pertama, yakni Flammenwerfer pada awal 1900-an. 2 model ini, yakni model kecil dan besar, dikembangkan oleh Richard Fiedler. Tipe senjata penyembur api yang berukuran kecil yakni Klein Flammenwerfer digunakan secara portable yang dapat dibawa oleh seorang saja. Senjata ini bekerja dengan menggunakan tekanan udara dan karbon dioksida atau nitrogen yang dapat menyemburkan aliran minyak terbakar dengan jangkauan sejauh 18 meter. Nah, sementara senjata yang lebih besar yaitu Gross Flammenwerfer mampu mengeluarkan semburan api yang lebih besar namun hanya bertahan 40 detik lamanya. Ketiga, Prancis sebagai armada pesawat tempur pertama. Pada awalnya, pesawat terbang berfungsi untuk mengintai musuh dari udara. Namun, akhirnya seorang pilot Prancis, Roland Garros, melakukan pembaharuan pada pesawatnya pada 1 April 1915. Ia mempersenjatai pesawat dengan senapan mesin yang ditembakkan melalui baling-baling, Kak. Melalui percobaan pertama ini, ia berhasil melumpuhkan pesawat pengintai milik Jerman loh. Nah, hal tersebut diketahui tentara Jerman dan mereka tak ingin kalah. Akhirnya, dengan bantuan pengusaha pesawat terbang bernama Anthony Fokker, Jerman memesan pesawat tempur yang dimodifikasi dengan senapan mesin seperti milik Prancis. Ia menyempurnakan sinkronisasi tembakan senapan dengan rotasi baling-baling pesawat. Hal ini akan mencegah peluru mengenai baling-baling pesawat milik sendiri. Keempat, penggunaan senjata kimia pertama. Pada 22 April 1915, tentara Prancis dan Aljazair berperang bersama dalam pertempuran kedua Ypres di Belgia. Para tentara yang sedang berperang menghadapi gas berwarna kuning keabu-abuan yang ternyata adalah gas klorin, Kak. Gas ini merupakan senjata kimia milik tentara Jerman loh. Akibat serangan gas klorin sebanyak 400 ton ini, sebanyak 6.000 tentara sekutu meninggal. Dan peristiwa ini merupakan serangan senjata kimia pertama yang berhasil. Sebelumnya, tentara Inggris pernah menggunakan senjata kimia pada pertempuran Loos 1915. Namun, serangan ini dianggap kurang berhasil karena malah menimbulkan kerugian di pihak Inggris sendiri. Kelima, pengembangan bank darah. Angkatan Darat Inggris memulai penggunaan transfusi darah rutin dalam merawat tentara yang terluka, Kak. Darah ditransfer langsung dari satu orang ke orang lain. Seorang dokter Angkatan Darat Amerika Serikat, Kapten Oswald Robertson, mendirikan bank darah pertama di front barat pada tahun 1917. Ia menggunakan natrium sitrat untuk mencegah agar darah tidak membeku dan menjadi tidak dapat digunakan lagi.
Darah disimpan di dalam selama 28 hari dan kemudian diangkut ke stasiun pertolongan korban untuk digunakan dalam operasi bedah yang paling membutuhkannya. Hingga kini, konsep tentang bank darah masih digunakan oleh medis.